Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Ya, yang belum bergabung silahkan ikut bergabung. Kita akan kembali belajar tentang IPA, ya, di mana kita akan meneruskan pembelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mulai dengan sistem reproduksi pada manusia, di mana kita sudah belajar tentang pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang fertilisasi dan menstruasi. Baik, pertama yaitu tentang fertilisasi. Fertilisasi atau sering disebut dengan pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur. Pada fertilisasi akan terbentuk sigot. Fertilisasi terjadi di tuba Fallopi atau yang sering disebut dengan oviduk. Sigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke uterus atau rahim. Kemudian dia akan tertanam atau mengalami nidasi atau mengalami implantasi, tepatnya di dinding endometrium. Di tempat ini embrio akan berkembang selama kurang lebih 40 minggu menjadi bayi. Kemudian pada kondisi seperti ini, seorang dikatakan mengalami kehamilan. Skema proses fertilisasi hingga implantasi bisa kalian lihat gambar berikut ini. Kalian lihat ovarium. Dalam ovarium, di situ dihasilkan sel telur. Kemudian terjadi proses ovulasi atau pelepasan sel telur yang akan ditangkap oleh infundibulum, kemudian masuk ke dalam tuba Fallopi. Apabila dalam perjalanannya di tuba Fallopi, sel telur bertemu dengan sel sperma dan terjadi fertilisasi, maka terbentuklah sigot. Kemudian sigot akan berjalan menuju ke uterus dan di sana dia akan menempel pada dinding endometrium atau istilahnya disebut implantasi. Nah, apa yang akan terjadi jika saat sel telur masak berjalan di dalam tuba Fallopi tetapi tidak terjadi fertilisasi? Maka sel telur akan rusak dan akan meluruh bersama sel-sel endometrium dan sebagian darah. Proses inilah yang nanti disebut sebagai menstruasi. Proses menstruasi dimulai ketika seorang perempuan menginjak masa pubertas atau sering disebut dengan akil balik. Pubertas seseorang tidaklah sama, bisa terjadi ketika usia 10 tahun, namun ada pula yang mengalami saat umur 16 tahun. Tapi ini semua tetap dalam kondisi normal. Siklus menstruasi merupakan proses alami yang selalu berulang setiap bulannya. Dalam satu siklus, kadar hormon dalam tubuh bisa naik turun tergantung dari fasenya. Perubahan kadar hormon juga berdampak pada suasana perasaan atau dikatakan pada saat mood atau tidak. Lama siklus menstruasi setiap perempuan juga bervariasi antara 23 sampai 35 hari, tetapi umumnya 28 hari. Pada proses menstruasi dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama menstruasi, fase kedua disebut poliferasi,
Fase yang ketiga disebut ovulasi dan fase yang keempat disebut sekretori. Pada fase menstruasi, lapisan dinding dalam endometrium luruh bersama darah dan lendir. Pada saat ini, kadang-kadang anak perempuan mengalami sakit perut yang berlebihan, badan lemas, pusing, mual, dan lain-lain. Fase yang kedua yaitu proliferasi. Pada fase ini, ovarium akan memproduksi folikel. Pertumbuhan folikel menyebabkan endometrium kembali menebal. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ini, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Dan fase yang keempat yaitu fase sekretori. Pada fase ini, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding. Berikut bisa kalian perhatikan untuk tahap-tahap atau fase-fase pada siklus menstruasi. Yang berikutnya, proses menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu yang pertama estrogen, berperan mengatur tanda-tanda kelamin sekunder, memproduksi sel telur, serta mengatur siklus menstruasi. Hormon yang kedua yaitu progesteron, merangsang lapisan dinding rahim untuk menebal yang siap menerima sel telur yang sudah dibuahi. Hormon yang ketiga yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone, berperan dalam produksi sel telur, di mana dalam siklus menstruasi kadar hormon ini akan meningkat sebelum masa ovulasi. Hormon yang keempat yaitu hormon LH, luteinizing hormone, berfungsi merangsang ovarium untuk melepaskan sel telur setelah ovulasi. Ya, demikian anak-anak untuk penjelasan tentang fertilisasi dan menstruasi. Yang berikutnya, kita akan membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Di sini saya akan memandu bagaimana cara membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi tersebut. Meskipun nanti di panduan tugas di situ juga sudah ada. Yang pertama-tama, kalian harus menyiapkan dulu kertas, alat tulis, pensil, spidol, kemudian penggaris. Setelah kalian siapkan, langkah yang pertama, kamu buat sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X, kamu tuliskan angka 1 sampai 28. Di sumbu Y juga boleh dituliskan angka 1 sampai 11 atau 12. Kemudian di situ kamu beri judul grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Setelah kamu buat sumbu X dan sumbu Y, maka langkah berikutnya yang pertama yaitu membuat level hormon estrogen. Untuk level hormon estrogen dimulai dari 1 cm pada sumbu Y. Kemudian kamu ikuti di situ langkah-langkahnya, meningkat secara bertahap hingga ia hampir menjadi 4 kali lipat ini pada hari ke-12 atau ke-13. Kemudian menurun 2 kali lipat pada hari ke-14 atau 15.
naik kembali menjadi 3 kali lipat dari level awal pada hari ke-21. Kemudian turun seperti level awal pada hari ke-28. Nah, titik-titik yang sudah kamu temukan kemudian dihubungkan dengan spidol berwarna hijau. Jadilah grafik hormon estrogen. Ke-11. Selanjutnya meningkat kembali menjadi 2 kali lipat pada hari ke-12. Lalu menurun sedikit demi sedikit menjadi setengah dari level awal di hari ke-22. Selanjutnya naik kembali 1,5 dari level awal di hari ke-28. Titik-titik yang sudah terbentuk kemudian kamu hubungkan dengan garis dengan menggunakan spidol warna biru. Maka grafik level hormon FSH selesai. Grafik yang ketiga, kita akan menggambar grafik level hormon LH. Kita juga akan ikuti langkah-langkah yang ada di situ. Untuk hormon LH dimulai sedikit di bawah FSH, lalu meningkat sedikit demi sedikit menjadi 1,5 pada hari ke-11. Kemudian level LH meningkat drastis menjadi 4 hingga 5 kali pada hari ke-13. Dan 2 hari berikutnya LH menjadi seperti awal, berarti pada hari ke-15. Selanjutnya LH kembali naik menjadi 2 kali lipat pada hari ke-21. Kemudian menurun seperti level awal pada hari ke-28. Nah, titik-titik yang sudah terbentuk kamu hubungkan dengan garis dengan menggunakan spidol warna kuning. Maka selesailah grafik level hormon LH. Grafik yang keempat yaitu grafik level hormon progesteron. Kita juga akan ikuti langkah-langkah bagaimana cara membuat grafik hormon progesteron. Untuk level progesteron dimulai dari setengah dari level hormon estrogen hingga hari ke-12. Lalu meningkat menjadi 8 kali level awal pada hari ke-22. Selanjutnya kembali turun menjadi level awal pada hari ke-28. Nah, titik-titik yang terbentuk juga kalian hubungkan dengan garis menggunakan spidol warna merah. Maka selesailah hormon progesteron. Jadi anak-anakku, dalam satu sumbu X dan Y itu di situ terdapat 4 macam grafik, yaitu hormon estrogen, hormon FSH, hormon LH, dan hormon progesteron. Langkah yang terakhir pada kalian menggambar grafik ini, maka pada sumbu X nanti diberi label fase, yaitu antara hari ke-1 hingga ke-5 disebut fase menstruasi. Hari ke-5 sampai ke-13 disebut fase proliferasi. Hari ke-14 disebut fase ovulasi. Dan hari 15 sampai 28 disebut fase sekretasi.
story. Demikian tadi untuk cara-cara kalian membuat grafik. Saya harapkan kalian bisa mengerjakan dengan benar, mengikuti langkah-langkah yang ada. Berikutnya akan kita teruskan. Perubahan apa yang terjadi pada siklus menstruasi jika proses fertilisasi terjadi? Di depan tadi sudah dikatakan bahwa fertilisasi terjadi, maka sel telur akan berkembang menjadi embrio dan melekat pada uterus. Dan pelekatan ini terjadi selama 9 bulan hingga embrio berkembang menjadi seorang bayi. Nah, pada perempuan yang mengalami istilahnya kehamilan, maka tidak ada siklus menstruasi sampai bayi dilahirkan. Ya, jadi setelah bayi lahir, maka baru mendapatkan siklus menstruasi lagi. Kemudian embrio sebelum menjadi bayi atau terlahir mempunyai beberapa kebutuhan, diantaranya perlindungan, makanan, oksigen, pembuangan sisa metabolisme. Ini semua dilakukan oleh adanya cairan amnion atau yang disebut cairan ketuban dan plasenta. Apa fungsi cairan ketuban atau cairan amnion? Yang pertama yaitu memberi ruang gerak. Yang kedua, pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim. Yang ketiga, sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Dan yang keempat, menjadi inkubator atau pengatur suhu secara alami. Yang kelima, membantu proses kelahiran. Dan yang keenam, sebagai pendeteksi kelainan keturunan pada janin. Embrio yang berkembang di dalam uterus dikelilingi oleh struktur seperti jari yang disebut villi, di mana permukaan villi saling berikatan membentuk suatu struktur yang nanti dikenal dengan istilah plasenta. Nah, plasenta di sini juga memiliki fungsi, di antaranya sebagai jalan pemberian sari makanan dari ibu ke janin, sebagai jalan pembuangan sisa-sisa metabolisme dari janin ke ibu, kemudian melindungi janin dari penyakit dan racun tertentu, kemudian sebagai jalan pemberian antibodi dari tubuh ibu ke janin agar janin terhindar dari penyakit. Ya, sehingga embrio yang berkembang jadi janin sebelum lahir jadi bayi di dalam tubuh seorang ibu akan terlindung, aman. Setelah janin berada di dalam uterus atau rahim kurang lebih 9 bulan 10 hari, maka tibalah saatnya si janin untuk keluar dari tubuh ibu. Dalam proses persalinan bisa terjadi secara alami dan bisa dengan dilakukan operasi. Untuk secara alami, di sini dibantu oleh adanya 2 gaya, yaitu gaya gesek dan gaya dorong. Gaya gesek terjadi pada gaya gesek dengan rahim dan gaya gesek dengan serviks. Sedangkan gaya dorong yaitu gaya dorong otot-otot rahim, sehingga si janin bisa keluar dari tubuh ibu. Pada kelahiran bisa terjadi kelahiran kembar. Untuk kelahiran kembar bisa meliputi kembar identik dan kembar fraternal. Kembar identik apabila sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma
kemudian membelah menjadi dua. Biasanya mempunyai jenis kelamin sama. Laki-laki, laki-laki semua, perempuan, perempuan semua. Bahkan wajahnya pun juga sama sehingga sulit untuk dibedakan. Sedangkan pada kembar fraternal berasal dari dua sel telur yang mungkin diproduksi secara bersamaan oleh ovarium dan juga dibuahi oleh dua sperma. Sehingga sifat kembar ini tidak selalu sama. Wajahnya juga tidak sama. Jenis kelaminnya pun juga bisa berbeda. Bisa laki-laki dan perempuan, tetapi bisa sama perempuan-perempuan, laki-laki dan laki-laki. Ya, demikian tadi anak-anakku penjelasan dari saya mengenai fertilisasi dan menstruasi, terutama cara kerja bagaimana kalian membuat grafik level hormon untuk menstruasi. Kiranya cukup sekian, dan jangan lupa kalian kerjakan tugas yang ada dan selalu jaga kesehatan ya. Salam sehat semua. Nah, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.